Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari program studi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Baik, kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang tugas praktikum 7, di mana tugas praktikum 7 kali ini itu topiknya adalah eh, tentang exception handling. Nah, eh, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih tujuan dari praktikum ini itu dibuat. Tujuannya itu adalah supaya mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan exception handling itu. Baik, eh, ini saya akan menjelaskan code yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada student Java. Baik, eh, kan struktur kode program ini tuh terdiri dari dua kelas utama, yaitu ada kelas student Java, terus yang kedua ada kelas app Java. Nah, kelas student Java ini tuh bertujuan untuk mewakili entitas mahasiswa. Terus eh, kelas kelas app itu untuk menangani logika aplikasi dari interaksi antar penggunanya. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kelas student Java. Nah, kelas ini itu mengidentifikasi tentang struktur data untuk mahasiswa. Jadi, ini tuh berisi atribut untuk menyimpan informasi mahasiswa dan metode untuk memvalidasi data tersebut. Nah, di sini kan ada atributnya yaitu eh, private eh, static integer next ID sama dengan satu. Nah, ini itu adalah variabel statis yang menyimpan ID berikutnya untuk mahasiswa. Jadi nanti variabel ini tuh digunakan setiap kali objek student baru itu dibuat. Jadi ID-nya itu mulai dari satu. Nah, ada juga di sini private integer ID. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan ID unik untuk setiap objek studentnya. Jadi ID-nya itu akan ditetapkan saat objek studentnya itu dibuat dan tidak dapat diubah lagi. Nah, ada juga dia private string name. Nah, private string name ini adalah untuk menyimpan nama mahasiswanya tadi. Nanti nama ini itu harus valid dan hanya boleh terdiri dari karakter alfabet aja. Nah, selanjutnya ada eh, dia private integer age. Nah, ini itu kan untuk menyimpan umur mahasiswa. Jadi nanti harus bernilai positif atau lebih besar sama dengan nol. Terus ada private double score. Ini itu menyimpan ini itu untuk menyimpan yang namanya apa namanya? Skor mahasiswa. Skor ini harus berada dalam rentang 0 sampai 100. Ada konstruktornya di sini yaitu public student string name, integer age, double score. Nah, ini adalah konstruktor yang akan menerima tiga parameter untuk menganalisis objek student baru. Nah, ia akan melakukan, yaitu yang pertama ada memanggil metode validasi untuk setiap parameter, yaitu validate age, yaitu untuk umur, terus ada validate score untuk score, terus jika semua parameternya itu valid, nanti ID mahasiswanya itu ditetapkan dan nilai atributnya itu diatur. Nah, selanjutnya ada metode validasi yaitu private void. Nah, validate name string name ini memeriksa apakah namanya itu hanya terdiri dari karakter alfabet aja, yaitu A sampai Z, yaitu huruf besar, dan A sampai Z huruf kecil. Nah, jika nama mengandung karakter lain, metode ini melemparkan pengecualian, yaitu illegal argument exception. Nah, selanjutnya ada namanya private void validate age, integer age. Nah, ini itu memeriksa apakah umurnya itu tidak negatif. Nah, jika umurnya itu negatif, maka nanti akan dilemparkan pengecualian, yaitu illegal argument exception. Selanjutnya ada yang namanya eh, private void, yaitu memeriksa apakah skor berada di dalam rentang 0 hingga 100. Jadi jika skornya itu berada di luar rentang ini, nanti akan dilemparkan pengecualian, yaitu illegal argument exception. Nah, selanjutnya ada metode yang namanya gather. Nah, public integer get ID di sini itu ada public string get name. Itu mengembalikan nama mahasiswa. Terus ada public integer get age. Nah, itu kan untuk mengembalikan umur dari mahasiswanya. Selanjutnya ada eh, public double get score.
Nah, ini itu bertujuan untuk mengembalikan skor mahasiswanya. Selanjutnya ada metode yang namanya toString. Nah, metode ini itu ada override public string to string. Nah, ini itu akan digunakan untuk mengembalikan yang namanya merepresentasikan stringnya dari objek student dalam format ID-nya, yaitu ada ID, nama, ataupun umur dan skor dengan 2 desimal untuk skor ini. Nah, ini tuh memudahkan untuk mencetak informasi mahasiswa. Jadi, eh, sebenarnya kelas student ini itu mendefinisikan struktur data dari data untuk mahasiswa. Jadi termasuk ada atribut seperti ID-nya, namanya, umur, dan juga skor dari setiap mahasiswa. Jadi code ini juga menyertakan metode untuk validasi dan pengembalian data. Jadi konstruktor dalam kelas ini itu memastikan bahwa semua data yang dimasukkan valid sebelum eh, objek itu dibuat. Jadi data yang dimasukkan itu kita harus dicek dulu valid atau tidak. Jadi ada juga metode toString. Ini tuh menyajikan informasi mahasiswa dalam format yang mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelas AppJava. Nah, di kelas AppJava ini tuh mengelola logika aplikasi dan interaksi dengan pengguna. Jadi ini tuh mencangkup metode untuk menampilkan datanya. Bisa juga menangani input pengguna dan mengelola file. Nah, di sini kita masuk yaitu atribut yang namanya static array. Static array list student. Nah, student sama dengan new. Nah, array list. Selanjutnya di sini array list ini berguna untuk menyimpan daftar objek, semua objek studentnya. Ini itu digunakan untuk bisa menambah, menghapus, dan menampilkan data dari setiap mahasiswa. Selanjutnya ada static final string. Nah, di static final string ini dia itu digunakan untuk yang namanya nama filenya itu yang digunakan untuk menyimpan dan memuat data mahasiswa. Jadi nanti data mahasiswa itu akan disimpan dalam format teks. Jadi ada juga di sini metode yang namanya eh, main string main string arc. Nah, main string arc eh, ini adalah titik awal eksekusi programnya. Jadi nanti metode ini dilakukan ada penghapusan file. Jika argumennya itu reset, nanti di reset diberikan saat menjalankan program. Nah, ada kan di sini metode yang namanya delete file. Ini tuh dipanggil untuk menghapus file yang ada. Selanjutnya ada inisialisasi file, yaitu memanggil integer file untuk memastikan file itu ada atau tidak. Nanti jika file itu tidak ada, file baru akan dibuat. Nah, membuat sebuah data, memanggil load data from file untuk memuat data mahasiswa dari file ke dalam student. Nah, selanjutnya ada loop interaksi pengguna, yaitu menggunakan yang namanya scanner. Nah, scanner di sini itu untuk menerima inputan dari pengguna dalam loopingan. Nah, ini terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Nah, metode menampilkan data yaitu private static void. Nah, ini itu digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa yang ada di dalam student jika ada mahasiswa mena- jika tidak ada mahasiswanya maka nanti dia akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data. Nah, selanjutnya ada private static void display steps. Nah, ini tuh akan menghitung dan menampilkan statistik mahasiswanya. Nah, dia akan menggunakan string untuk menghitung rata-rata skor mahasiswa. Nah, jika tidak ada mahasiswa, rata-ratanya itu akan diatur menjadi 0,0. Nah, nanti akan mencetak rata-rata skor dalam format yang mudah dibaca, yaitu menggunakan yang namanya locale. Nah, local US untuk memastikan bahwa format angkanya itu tepat atau tidak. Nah, di sini ada private static display menu. Nah, di display menu ini dia itu ada menampilkan pilihan menu kepada pengguna, yaitu ada yang pertama itu ada tambah data, yang kedua ada hapus data, dan X itu untuk keluar. Nah, metode menangani input pengguna yaitu ada private static void handle at student. Nah, yaitu ada scanner SC, itu mengelola penambahan data mahasiswa baru. Ini akan melibatkan pertama itu meminta pengguna untuk masukkan nama dulu, umur, dan skornya. Terus yang kedua akan memvalidasi setiap input menggunakan metode validasi yang telah didefinisikan, yaitu jika nama, umur, ataupun skor tidak valid. Terus ada nanti dia untuk pengecualian, yaitu legal argument exception.
itu akan dilempar dan pesannya itu pesan kesalahan itu akan ditampilkan nanti. Nah, jika semua datanya itu valid, maka objek student baru itu ditambahkan ke dalam student dan menampilkan pesan konfirmasi. Nah, ada juga di sini yang namanya private static void handle eh, handle delete student. Nah, itu mengelola penghapusan mahasiswa berdasarkan ID, di mana dia nanti pertama eh, meminta pengguna untuk memasukkan ID mahasiswa yang ingin dihapus. Nanti mencari mahasiswa dengan ID yang diberikan menggunakan yang namanya stream dan filter. Nah, jika ditemukan, maka mahasiswanya itu akan dihapus dari daftar dan pesan konfirmasi itu ditampilkan. Nah, jika ID-nya tidak ditemukan, maka nanti program ini akan menampilkan pesan bahwa data yang dimasukkan itu tidak tersedia dalam daftar. Nah, selanjutnya ada untuk menangani yaitu number format exception. Nah, jika input ID-nya itu bukan angka, maka nanti dia akan mengeluarkan pesan kesalahan. Itu untuk menangani kita menggunakan number format exception. Nah, sebenarnya dalam kelas app ini itu akan mengelola logika aplikasi dan interaksi dengan pengguna kan. Nah, termasuk menampilkan data dari setiap mahasiswa. Jadi, dia bisa menangani input pengguna dan mengelola file yang menyimpan informasi mahasiswa. Jadi, metode utama di kelas ini tuh mencangkup inisialisasi file, memuat data mahasiswa, serta menangani penambahan dan penghapusan mahasiswa berdasarkan input pengguna melalui antarmuka pada konsol. Nah, metode untuk manajemen file, metode yang berfungsi untuk mengelola file yang digunakan untuk menyimpan dan membuat data mahasiswa. Nah, itu juga tadi kan ada private static void, integer file. Nah, ini itu akan digunakan untuk menginisialisasi file untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, jika file belum ada, metode ini itu akan memuat file baru dan menampilkan pesan konfirmasi. Nah, tadi kan di situ ada juga private static void delete file. Nah, ini tuh akan menghapus file yang ada jika permintaan pengguna itu untuk mereset data diberikan. Nah, nanti ada memeriksa apakah filenya itu ada dan menghapusnya. Jika berhasil, maka tidak ada pesan yang ditampilkan. Nah, selanjutnya tuh ada tadi private static void save data to file. Nah, ini itu akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa dari student ke dalam file. Itu menggunakan namanya file writer untuk menulis data ke file. Nah, selanjutnya itu ada format setiap baris, yaitu nanti ada namanya, umurnya, dan skor yang akan disimpan dalam filenya. Nah, setelah selanjutnya itu nanti ada pesan konfirmasi yang ditampilkan setelah penyimpanannya itu berhasil. Nah, jika gagal, maka nanti akan muncul pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada private static release student. Nah, ini tuh akan memuat data mahasiswa dari file dan mengembalikannya sebagai release, yaitu menggunakan yang pertama buffered reader untuk membaca file baris demi baris. Nanti setiap barisnya itu akan dipisahkan oleh karakter I untuk memisahkan eh, nama, umur, dan skor. Nah, jika ada kesalahan saat membaca baris, misalnya itu format salah, maka metodenya itu akan mencetak pesan kesalahan untuk baris tersebut dan melanjutkan ke baris berikutnya. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya code ini tuh akan manajemen file dalam aplikasi ini, yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan, memuat, dan menghapus data mahasiswa dari file teks dengan menggunakan yang namanya tadi itu adalah file writer dan buffered reader. Aplikasi ini memastikan data mahasiswa itu dikelola dengan baik serta memberikan pesan konfirmasi atau kesalahan yang sesuai kepada pengguna. Terus nanti ada metode tambahan untuk mendukung operasi lain yaitu private static double, press double interference, string value. Nah, ini tuh akan mengkonversi string menjadi nilai double menggunakan format yang sesuai dengan local as. Nah, yaitu menggunakan number format untuk mempressing string. Ini memastikan bahwa format angka diakui dengan benar. Nah, jika parsing gagal, maka dia akan melemparkan pengecualian menggunakan first exception. Jadi, metode first double inversion itu berfungsi untuk mengkonversi string menjadi nilai double dengan menggunakan format angka yang sesuai untuk local as. Memastikan keakuratan dalam pengolahan data numerik. Jika prosesnya itu pastinya gagal, maka metode ini akan melemparkan yang namanya pengecualian yaitu par exception. Nah, dia akan memberikan perlindungan terhadap input yang tidak valid.
Baik, mungkin sekian penjelasannya. Baik, kita akan mencoba untuk eh, menjalankan code ini. Ada terminal. Kita buat yaitu pertama itu adalah new terminal. Nah, di sini kita pakai new terminal. Baik, kita coba untuk mengcompile dari code yang sudah saya buat. Pertama itu adalah kita masukkan yaitu Java, slash d, output, masukkan nama filenya yaitu app.java. Hmm, Java, Java, slash d, output, app.java. Bentar, mungkin ada kesalahan. Baik, kita lanjut. Kita akan mencoba untuk mengcompile dari code yang sudah saya buat. Nah, itu adalah Java, Java. Oke, masukkan Java. Nah, kan nanti output itu yang ada eh, daftar mahasiswa dan tidak ada data mahasiswa tersedia. Jadi, IQ skornya itu adalah 0,00. Jadi, ada menunya itu tambah data, hapus data, dan keluar. Kita pilih satu. Kita masukkan nama kita yaitu Hel Cantik. Nah, kita masukkan umurnya itu 19 dan skornya itu 100. Nah, di sini eh, di sini akan dikeluarkan terjadi illegal argument exception di mana nama hanya boleh terdiri dari karakter alfabet aja. Jadi mari kita buat yaitu satu kan namanya itu Rahel. Terus I-nya 19, terus skornya itu 12. Nah, setelah udah keluar yaitu daftar mahasiswa itu, nah yang pertama ada namanya itu Rahel, terus umurnya itu ada 19 dan skornya itu ada 12. Nah, jika kita ingin menghapus data, kita pilih menu 2. ID yang dihapus itu 1. Maka, 2. Terus ID yang dihapus itu adalah 19. Nah, kita pilih itu X untuk keluar. Berhasil keluar dari aplikasi dan berhasil menyimpan data. Mungkin demikian Bang yang boleh saya jelaskan mengenai praktikum 7 kali ini. Saya atas nama Ralfa Saribu, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah pada saat menyampaikan penjelasan code ini. Eh, Demikian, saya ucapkan terima kasih.